Akui bahwa hanya Tuhan yang benar-benar mengenal kita. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-78 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Yesus menubuatkan penyangkalan Petrus. Firman Tuhan terambil dari Markus 14 ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada waktu mereka sedang berjalan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalian semua akan lari meninggalkan aku, karena Allah sudah menetapkan bahwa akan terjadi kepadaku sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Aku akan memukul dan membunuh gembala itu, dan waktu itu domba-dombanya akan lari ke sana kemari. Tetapi sesudah Allah menghidupkan aku kembali dari kematian, aku akan duluan pergi ke daerah Galilea." Lalu Petrus berkata, "Biarpun semua teman lari meninggalkan engkau, tetapi saya tidak." Lalu jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kukatakan ini benar. Malam ini sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah 3 kali menyangkal aku sebagai gurumu." Tetapi Petrus menjawab lagi dengan tegas, "Kalau memang saya harus mati bersama engkau, saya siap, karena saya tidak akan pernah berkata bahwa saya tidak mengenal engkau." Dan semua murid yang lainnya berkata seperti itu juga. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 14 ayat 27 sampai 31. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa baik kita mengenal diri kita sendiri? Yakin bahwa iman kita kuat? Yakin bahwa kita tidak akan pernah menyangkal Tuhan kita? Dalam teks kita yang sudah kita baca dari Markus 14 ayat 27 sampai 31, kita menemukan contoh yang terlalu percaya diri. Bukan hanya pada Petrus yang menyangkal Tuhan, tetapi semua rasul yang tersandung dan melarikan diri. Mari kita mulai dengan membaca teks kita dengan Tuhan dan murid-muridnya yang baru saja menyelesaikan perjamuan terakhir dan dalam perjalanan ke Bukit Zaitun. Narasi, perpisahan, dan pertemuan kembali. Yesus berbicara tentang kepergian murid-muridnya. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah." Zakaria 13 ayat 7. Tetapi juga tentang kebangkitan dan penyatuan kembali dengan Yesus di Galilea. "Jadi sekarang pergilah dan beritahukanlah kepada murid-muridnya, khususnya kepada Petrus. Katakanlah, Yesus sudah duluan pergi ke Galilea dan kalian akan menemui dia di sana sesuai dengan apa yang sudah pernah dia beritahukan kepada kalian." Markus 16 ayat 7. Mengenai penyangkalan Petrus, Petrus menegaskan bahwa meskipun semua orang lain akan tersandung, itu pasti bukan dirinya.
Yesus memberitahu Petrus bahwa dia akan menyangkal dia 3 kali pada malam hari itu sebelum ayam berkokok 2 kali. Petrus dengan marah tidak setuju, meskipun itu berarti dia mempertaruhkan kematiannya. Murid-murid lainnya semuanya mengatakan hal yang sama seperti Petrus. Prediksi Yesus segera menjadi kenyataan. Apa yang akan kita lakukan jika kita adalah salah satu murid Yesus pada waktu itu? Sebelum menjawab terlalu cepat, perhatikan beberapa pelajaran dari teks. Yang kedua, aplikasi. Batas pengetahuan diri. Seberapa baik kita benar-benar mengenal diri kita sendiri? Para murid tampak begitu yakin dalam kesetiaan mereka. Namun mereka semua tersandung dan Petrus menyangkal Tuhan. Sama seperti yang Yesus katakan. Seperti Hazael, mereka benar-benar tidak tahu diri mereka yang sebenarnya. Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah." Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Jawab Elisa, "Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." Demikianlah firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 8 ayat 12 sampai 13. Sungguh, adakah di antara kita yang mengetahui jati diri kita yang sebenarnya? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Akui bahwa hanya Tuhan yang benar-benar mengenal kita. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10. Dan ingatlah, tidak ada makhluk yang bisa menyembunyikan diri dari Allah. Segala sesuatu terlihat jelas oleh Allah, bahkan semua isi hati kita terbuka di hadapannya. Dan setiap kita akan berdiri dan memberi pertanggungjawaban kepadanya. Ibrani pasal 4 ayat 13 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pandanglah firman Tuhan untuk melihat diri kita apa adanya. Oh, firman Allah sungguh hidup dan berkuasa. Karena kita mengalami bahwa firman-Nya mempunyai kekuatan yang besar di dalam diri kita. Kekuatannya lebih tajam daripada pedang yang kedua sisinya paling tajam. Jadi firman Allah sangat berkuasa sampai bisa tembus menusuk hati kita, sehingga pikiran, keinginan, dan niat hati kita yang sebenarnya dinyatakan kepada kita. Ibrani 4 ayat 12 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pandanglah Tuhan dalam doa untuk meminta pertolongan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Mazmur 19 ayat 12. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Waspada kehilangan kenyamanan karena keegoisan. Perhatikan bagaimana para murid mengabaikan kata-kata penghiburan Yesus. Dia berbicara dengan jelas tentang kebangkitannya setelah kematian. Namun mereka hanya berfokus untuk membela diri mereka sendiri. Mungkinkah kita bersalah atas hal yang sama? Kita telah diberi banyak kata yang menghibur. Kita dapat menikmati kenyamanan dari Allah dan satu sama lain. Terpujilah Allah, yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Dia yang selalu menguatkan kita. Dialah yang menguatkan kami sehingga kami sanggup menghadapi setiap penderitaan yang kami alami. Karena dengan kami kuat, kami bisa menguatkan orang lain yang mengalami bermacam-macam penderitaan. Mereka dikuatkan ketika kami bersaksi kepada mereka
bagaimana Allah sudah menguatkan kami lewat penderitaan yang kami alami. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Tetapi kita dapat mengabaikan kenyamanan seperti itu jika berfokus pada keegoisan kekhawatiran pribadi. Hati-hati terhadap tanggung jawab. Perhatikan kepercayaan diri para murid. Petrus dengan marah menyatakan bahwa dia akan mati sebelum menyangkal Tuhan. Murid-murid lainnya juga berkata demikian. Mungkinkah kita bersalah atas hal yang sama? Cepat membanggakan kesetiaan kita kepada Tuhan atau gerejanya. Ingatlah kebijaksanaan Salomo tentang pernyataan kesombongan dan keangkuhan manusia. Amsal 16 ayat 18. Sebagai kesimpulan, sebagai murid Yesus Kristus, marilah kita belajar dari murid pertamanya, kemudian dari mereka yang bahkan adalah para rasulnya. Apa yang bisa kita pelajari? Batasan pengetahuan diri, bahaya kehilangan kenyamanan karena keegoisan, kebutuhan untuk berhati-hati terhadap pernyataan yang sombong. Kita juga dapat belajar tentang kasih karunia dan belas kasihan Tuhan kita, karena Dia cepat mengampunilah mereka yang menyangkal Dia dan melarikan diri. Jadi Dia akan melakukannya untuk kita ketika kita tersandung, jika kita mau bertobat dan kembali kepadanya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita belajar dari nubuatan Tuhan Yesus tentang penyangkalan Petrus, bahwa kita sekali-sekali tidak menyombongkan diri dan tidak menganggap diri kita ini mengenal diri sendiri dengan perfect, tetapi biarkanlah Tuhan yang mengenal kita. Dan setiap kali ketika kita berkomitmen kepada Tuhan, biarlah itu benar-benar kita pegang sehingga tidak terbukti bersalah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan meneguhkan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.